menjaga tradisi khas pesantren, khas NU itu biar tetap ada. Sementara ini untuk bertahan, mempertahankan tradisi itu sulitnya. Iya, sulit. Untuk survive itu sulitnya setengah mati, apalagi revive. Untuk bertahan saja, untuk mempertahankan yang ada itu sulitnya setengah mati, apalagi mewujudkan yang seharusnya ada. Mati bener itu. Jadi misalkan tradisi yang ada itu apa? Satu, kesederhanaan. Kesederhanaan di pesantren mulai hilang. NU rasanya juga, Pak. NU sekarang itu tidak sederhana kok. Birokratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam asrofil ambiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada beliau Gus Aminoto selaku nantinya narasumber dari talkshow. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah melimpahkan rahmat serta taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa bermuajah di dalam Gus Aminoto dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau adalah peliantun agung, beliau adalah nabi revolusioner zaman yang dimana telah membawa peradaban Islam. Dan gini, Gus, kita di sini ngobrol santai-santai sambil ngopi. Siap. Untuk ngopinya siap ini. Jadi pada kesempatan malam hari ini kami dari Wilwatikta dalam memperingati Harlah NU ke-95, yaitu kami mengadakan talk show. Ya, nantinya berbincang-bincang lah, santai sedikit sambil ngopi itu, Gus. Iya, Pak. Nah, di sini talk show-nya bertema NU dan peran kader dalam menyikapi problematika kebangsaan di era pandemi. Iya. Nah, temanya seperti itu. Jadi Gus Aminoto ini dulunya kata teman-teman, Gus Aminoto ini gurunya dari Gus Batak, ini benar atau tidak? Wah, itu bid'ah itu. Bukan. Dia itu 4 kelas di atas saya. Kalau yang bilang guru itu korban media. Saya itu anak buahnya, Pak. Dia 4 kelas di atas saya. Cuman di pondok itu Mbah Mun itu bilang, bocah pondok ini sing gak krungu jenengmu mau wong kopok tok ini. Akhirnya orang Dabluk itu kumpul di tempat saya. Itu, Pak. Jadi kalau gurunya korban media itu jelas. Jangan diteruskan itu. Iya. Jadi Gus Aminoto ini monggo bisa perkenalan atau saya kenalkan? Jenengan kenalkan saja, ada apa-apa. Kan gini, Gus, kan belum tahu latar belakang dari jenengan. Mungkin kan jenengan bisa menyampaikan gitu. sedikit dari media. Saya Aminoto Sa'dullah, lahir di pesantren, besar di pesantren, dan tua barangkali juga di pesantren. Orang yang entah tidak bisa keluar atau konsisten istiqomah tidak jelas, tapi jelas gitu. Yang kedua, saya lahir di pesantren dan tetap di desa. Artinya seluruh intensitas seluruh emosi itu kumpul di desa, ya bersama orang desa. Terperosok ke dunia akademis. Jadi ijazah formal saya tidak punya, tapi saya harus bertemu dengan orang-orang formal. Wah, ini kalau pikiran susah, formalisme. Saya seperti diformalin. Di situ yang saya usahakan itu mengajak teman-teman di sana, ya apa sih?
kita menggunakan akal sehat itu. Iya. Sementara ini kayaknya akal kita itu sudah di frame. Harus begini, harus begini, harus begini. Di luar frame itu langsung klaimnya itu bisa salah. Di stereotip kalau di luar frame. Sama dengan NO. Di luar struktur NO ya hampir tidak NO kelihatannya. Ya, itu. Nah, saya mencoba sama teman-teman itu. Ya apa sih orang-orang akademis itu pakai nalar yang nalar sederhana. Pakai cara-cara sederhana. Ndak perlu gaya dulu memang. Iya. Kenapa ndak perlu gaya? Engko nek wayahe lah iso gaya dhewe. Jadi ya paling kecil yang saya lakukan mengajak teman-teman untuk mempercayai akal sehat. Itu. Yang nomor 2 ya seperti itu, Pak. Posisi saya sebagai korban. Korban apa ini, Gus? Korban apa? Korban konspirasi orang akademis. Kayak gini kan korban juga saya. Cuman korban itu mesti ada 2. Korban yang tersiksa dan korban yang menikmati. Kayak korban perkosaan itu tersiksa mau menikmati saya enggak tahu. Kalau ini termasuk korban apa, Gus? Wah, ini korban yang enggak jelas. Gitu. Saya lari di situ, tapi tetap saya khidmah saya, orientasi saya terhadap pesantren tradisional. Artinya pesantren tradisional itu pesantren yang masih punya tekanan kuat terhadap sistem pendidikan zaman kuno. Saya misalkan di sini ini ada yang sekolah misalkan, tapi porsinya sedikit. Lebih banyak yang ngaji tok. Iya. Nomor 2, selain yang banyak yang ngaji tok, di sini misalkan mereka enggak boleh pesantren kos gitu, enggak boleh. Atau pesantren pakai mesin cuci. Iya. Saya biarpun Gusti Allah tidak mengharamkan, saya mengharamkan. Lebih Tuhan ketimbang Tuhan. Artinya apa? Masa itu kos saya mengharamkan juga. Artinya apa? Ini loh, generasi bangsa itu supaya latihan untuk melarat dulu. Bahaya, orang yang besar tidak pernah melarat, itu menganggap melarat itu enggak ada. Akhirnya orang melarat itu enggak dilihat. Itu. Jadi saya seperti itu, Pak. Di sini ini memang saya praktekkan, bukan omong sekedar omong. Bisa dicek sahabat-sahabat yang di sini itu masak ya memang harus masak. Tidak boleh kos. Nyuci ya harus nyuci. Terus pesantren ya memang harus mandiri. Tidak boleh mengut biaya mahal-mahal. Nanti bisa jadi kapitalisasi pendidikan. Kalau gitu nanti kan enggak salah cita-cita jadi guru. Oh, enggak. Ini enggak. Cita-citanya jadi pengabdi yang di sini itu. Jadi saya enggak mengut biaya, artinya biaya tetap untuk kepentingan mereka sendiri. Itu. Yang nomor 2, menjaga tradisi khas pesantren, khas NU itu biar tetap ada. Sementara ini untuk mempertahankan tradisi itu sulitnya. Iya, sulit. Untuk survive itu sulitnya setengah mati, apalagi revive. Untuk bertahan saja, untuk mempertahankan yang ada itu sulitnya setengah mati, apalagi mewujudkan yang seharusnya ada. Mati bener itu. Jadi misalkan tradisi yang ada itu apa? Satu, kesederhanaan. Kesederhanaan di pesantren mulai hilang. NU rasanya juga, Pak. NU sekarang itu enggak sederhana kok. Birokratis. Ya yang saya ceritakan itu. Saya masuk kantor tanya, mau ketemu siapa, Pak? Lu aku mulai nang omahku dhewe. Contoh birokratis yang kedua, Pak. Contoh birokratis yang kedua itu begini, Pak. Orang kerja-kerja itu mesti ada imbalan. Iya. Itu hampir kok. Di dalam juga rasanya seperti itu. Bayangan saya kan saya kerja untuk NU, saya kerja untuk rumah saya sendiri. Masa aku nyaponi omahku dhewe njaluk bayaran. Lah terus apa sing bayari? Itu. Makanya ini nalar-nalar seperti itu saya rasa yang tidak. Dan jenengan bisa membuktikan. Bukunya Saifuddin Zuhri, guruku orang-orang pesantren. Kiai sama kiai itu ketemu kan ya koyok dulur. Bukan karena punya common enemy, musuh bersama, Londo atau PKI, bukan. Tapi memang itu tertanam.
kiai ketemu kiai, dimanapun ndak kenal pun seperti dulur. Sekarang ini kiai ketemu kiai, mbah dulur, mbah pura-pura dulur. Ya, harapannya seperti itu. Bukan saya yang bisa atau terbaik, bukan. Tapi ya opo kita bersama-sama mengkonstruksi langkah generasi NU ke depan itu biar seperti itu. Ingat civil society itu ceritanya di Perancis itu bukan dari gedung sekolahan, tapi dari warung kopi. Jadi diskusi di warung kopi, pemberdayaan masyarakat sipil, biar masyarakat barjenengnya kuat, biar misalkan nata antara hukum positif dan hukum adat itu bagaimana, itu dari warung kopi. Bukan dari yang budak-budak itu. Lembok ya apa Indonesia gitu. Mungkin lebih meriah Pak Indonesia. Satu meriah tidak aturan. Nomor 2. Meriah tidak aturan. Teratur itu ya sulit. Begitu ada banyak orang seneng teratur. Iya Pak. Gitu Pak. Gini Gus, kan ini menepati harlah dari NU sendiri Gus, ke 95. Sudah begitu lamanya juga. Iya, Pak. Dan perkembangan dulu di NU di Tuban sendiri itu kan saya pernah baca berita di media-media itu. Dulu itu NU masuk ke Tuban itu sulit dan tidak ada yang berani mendirikan pimpinan cabang. Iya. Nah, untuk itu perjalanannya itu bagaimana Gus? Saya kalau sejarah NU Tuban enggak hafal, Pak. Saya harus jujur enggak hafal. Iya. Saya orang itu jarang sekali membaca sejarahnya sendiri. Baca biografi orang lain banyak. Lah saya karena NU Tulen enggak mau. Apalagi saya membuat biografi tentang saya sendiri atau tentang organisasi saya sendiri, mati konyol saya. Ya mesti sing ditulis lah sing apik-apik tok. Jenengan nanti tanya pengurus sing ditulis ya sing apik-apik tok. Padahal nek menurut saya sederhana. NU itu dimanapun kita buka sejarah saja. NU itu defensif. Tidak jarang NU membuat langkah yang ofensif. Pemain bal-balan gitu mungkin pertahanan itu 4-2-2. Defensif dia. Kenapa kok seperti itu? Jenengan lihat tradisionalisme radikal bukunya LKIS, Greg Valley dan Greg Burton itu. NU itu lahir karena membentengi tradisi dari serangan orang modernis atau neomodernis. Karena membentengi tradisi, langkah membentengi itu namanya ya langkah defensif, Pak. Sampai sekarang mulai ini bukan menjadi alasan pembenar bahwa NU harus defensif selamanya. Lah, cilakanya defensif sikap defensif ini yang bertahan sampai sekarang. Maunya kita NU itu kan ya ke depan itu satu, paling sederhana lah. Paling sederhana di luar organisasi itu, di luar struktur organisasi punya komitmen yang jelas terhadap tujuan NU. NU itu sebagai organisme sosial, bukan sebagai struktur sosial. Sebagai organisme sosial itu namanya organisme sosial atau organisasi sosial, dia diciptakan untuk tujuan tertentu. Tujuannya adalah mengawetkan atau mentransmisikan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang pertama kali. Lah, sekarang ini yang diawetkan atau paham Ahlussunnah wal Jamaah itu tanda tanya besar. Itu. Ya mungkin kena paham strukturasi itu. Di luar struktur. Tapi siapapun lah. Orang di desa itu wong NU itu, Pak. Tangga saya itu NU. Itu gak ngerti pengurus, Pak. Tapi ya tetap NU. Iya. NU formal apa NU non formal enggak ngerti. Sama takoni, saiki Rois Am NU sapa ndak tahu. Tapi nek kiai Gebian, Gebian ono Mbah Hasim, ono Mbah Wahab, misalkan ono Mbah Maimun Sarang ono. Tapi saiki Rois Am NU sapa? Mbah lha kowe iki anggota NU gak ro pimpinanmu. Jawabe dekne, pimpinanku ora penting kok. Yang penting lak tahlilan. Tahlilan ya, menjaga tradisi. Konkret, konkret. Pimpinan gak penting. Nyatane ra ono pimpinan NU wong-wong yo tahlilan. Nek ana pimpinan teko malah tahlilane buyar pengen ketemu pimpinan. Itu. Jadi seperti itu. Itu susahnya, Pak. Wong desa masalahnya. Saya ketemu wong desa berhari-hari juga dengan wong desa. Harapannya yaitu, Pak, NU ke depan ini ditata bersama-sama.
Sebabnya kalau penataan itu hanya dari orang-orang yang menjadi pengurus, mate ngono, Pak. Itulah pabrik itu. Yang bertanggung jawab pegawai. Kita menata bersama, ya mungkin arif bersama-sama lah yang di luar pengurus itu ya arif untuk mepet pengurus, yang pengurus juga jangan sok jadi pengurus. Arif kepada orang di luar struktur pengurus. Jadi kita menciptakan sharing knowledge atau sharing apa ini bersama menjadi nilai yang dipahami bersama. Itu rasanya. Kalau seperti ini terus layamutu walayahya. Ini seorang mutu orang gaya kan. Itu Pak. Susah ini. Lah terus ini yang bingung. Relasi NU dengan lembaga yang melahirkan pesantren. Saya agak prihatin saja nih. Tapi bagaimana wong realitasnya seperti ini? Bagaimana pesantren ini merasa memiliki NU atau NU merasa memiliki pesantren? Apa tidak? Sementara itu iya. Tapi seringkali itu hanya ya apa ya? Kita lihat kemarin, pilihan presiden atau pilihan bupati kan membuat pesantren yang terbelah. Iya, fragmentasi di tingkat faksionalis fragmentasi ini dan kompetisinya kan menjadi tidak sehat, Pak. Itu. Padahal masih yo tukaran saja nih, masih kowe boloku sparring partner tapi kowe kan dulurku. Ini yang ndak ada kowe sparring partner ki mbak aku, tapi kowe ora dulurku, itu yang susah. Mencari saudara muslim nih yang susah. Bayangannya seperti ingat saya itu di pondok, Pak. Di pondok itu kalau musyawarah itu kalau misalkan takror atau musyawarah diskusi itu sampai gebrak-gebrakan. Tapi bar rokok kuntel. Aku kayak rokokmu. Ada kita ayo ngopi sih. Ini yang sementara kita susah menemukan. Ya ada, cuman kita belum ketemu. Enaknya manggil Gus atau saya itu bebas, Pak. Kalau Gus kan kelihatan kemudian Anda. Bebas, Pak. Bebas. Wong Cina manggil saya itu Kak. Saya manggil Cina Om. Enggak, biasa saja. Biasa, enggak perlu anu. Jadi kan gini, Gus, secara universal NU kan merupakan organisasi yang berkontribusi dengan adanya bangsa Indonesia. Iya, Pak. Nah, dalam hal tersebut untuk mempengaruhi segala kebijakan pemerintah. Ya. Apakah NU tidak terlalu jauh melangkah dan ikut campur urusan di pemerintah? Pak, kita pakai yang sederhana saja. NU di pemerintah itu tetap perlu, tapi harus tetap kelihatan NU-nya. Sementara NU di pemerintah tidak kelihatan NU-nya. Kenapa? Kita harus ingat, pemerintah itu menguasai hajat hidup orang banyak. Kebijakan itu untuk orang banyak. Dan misalkan NU gagal mewarnai di sini, gagal juga kan? Lah, NU tetap di pemerintah ada, tapi harus ketok NU-nya dan komitmen untuk NU tetap ketok. Kalau NU terpisah dari pemerintah, pengalaman sudah membuktikan dulu-dulu. NU malah dikuyo-kuyo, Pak. Bayangkan mau tahlilan, mau pengajian saja harus izin. Iya. Itu bukti sejarah. Sekarang NU mepet dengan pemerintah, itu bagus. Cuman ya opo ini dimaksimalkan. Saya mepet pemerintah, saya ketok NU dan saya masih bisa mewarnai kebijakan pemerintah. Sebabnya kalau sudah masuk gerbong tapi tidak bisa mewarnai gerbong, ini nanti ya akhirnya ya menjadi korban atau menjadi alat. Nah, logikanya alat sederhana. Saya menggunakan alat ketika butuh. Ketika tidak butuh, ya tidak digunakan. Itu logikanya alat kan seperti itu. Makanya NU di pemerintah pikiran saya perlu. Saya dididik untuk seperti itu. Biarpun saya tidak bisa. Dulu saya di pondok itu dibilang, awakmu ngono yo ngono tapi ojo ngono, kasar yo kasar, tapi ojo nemen-nemen. Ini yang susah batasannya, itu parameternya susah. Mbak Maimun itu sering bilang begitu, Pak. Ngono yo ngono tapi ojo ngono. Misalkan anti terhadap pemerintah, kita punya contoh konkret lah. Sarang itu misalkan kebijakan pemerintah tidak sama dengan nurani kita sebagai orang beragama. Tapi hari raya sarang tidak pernah berani berbeda dengan pemerintah. Tetap ikut pemerintah. Kaidah fikihnya jelas. Jadi kaidah fikihnya itu jelas.
apa ya? Kaidah fikihnya tasarruful imam li ra'iyah manutun bil maslahah. Kebiasaan imam kepada rakyat itu orientasinya adalah maslahat bersama dan itu dipatuhi. Tidak cocok tetap tidak cocok, Pak. Seringkali tidak cocok. Ora iso cocok terus ora iso. Pemerintah ora mesti apik terus. Nomor 2, ini yang kadang lucu. Jadi orang beragama itu tidak mengasingkan dia dari lingkungan. Begini, bank itu haram. Pakai kitab fikih apapun, bank tetap haram. Iya. Riba masalahnya. Riba. Iya. Tapi orang ngambil bank, kalau terpaksa tidak apa-apa. Haram kok tidak apa. Biasa. Sebelum kita kenal dengan wasatiyah, sebelum kenal dengan Islam moderat, kita dididik untuk bagaimana kita tidak bersikap ekstrim tapi tetap mewarnai. Itu mungkin tradisi khas pesantren. Kampus juga. Cuman